Baik, hari ini kita akan belajar pelajaran ke-8 dari MSK yang pertama, tertanam dalam jemaat lokal. Jemaat itu artinya suatu perhimpunan umat, ya, perhimpunan umat Tuhan di suatu tempat. Lokal itu setempat. Jadi pelajaran hari ini mengajarkan orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus harus tertanam dalam sebuah perhimpunan umat setempat di lokal. Kenapa kita perlu belajar ini? Karena ada sebagian orang Kristen yang tidak memahami pentingnya tertanam. Dia pikir kalau sudah percaya Yesus, dia cukup hubungan dia dengan Tuhan. Jesus and me, gitu. Yesus dan aku, cukup. Aku tidak perlu bergabung dengan sebuah gereja, jadi aku bisa ibadah sendiri di GYI, Gereja YouTube Indonesia. Atau di GZI, sekarang ada banyak seminar, dia ikut gereja Zoom internasional, nggak ikut dengan jemaat lokal gitu. Nah, hari ini kita akan belajar pentingnya kita tertanam dalam jemaat lokal, ya. Dasar firman Tuhannya di Efesus 2 ayat 19 sampai 22. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Kristus tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Kristus kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Efesus. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang. Orang Efesus ini kan orang-orang yang ada orang-orang yang bukan dari Yahudi. Kita tahu bahwa orang-orang Kristen pertama, jemaat mula-mula itu adalah orang-orang Yahudi yang beribadah di Yerusalem, dijamah oleh Roh Kudus Tuhan, 3.000 orang bertobat, itu orang Yahudi semua. Nah, sekarang Efesus, kota yang diinjili oleh Rasul Paulus, ada orang-orang respon pada Injil, percaya kepada Kristus. Dan Rasul Paulus mengatakan, kamu bukan lagi orang asing pendatang. Kamu adalah kawan sewarga dari orang-orang kudusnya Allah dan anggota-anggota keluarga Allah, karena kamu percaya kepada Kristus yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Jadi Rasul Paulus menganalogikan jemaat itu sebagai rumah Tuhan, ya, di mana Yesus jadi batu penjurunya, batunya menjadi dasarnya, lalu di atas Kristus ada rasul-rasul dan para nabi, dan di dalam Kristus tumbuh seluruh bangunan. Kita semua orang-orang percaya seperti batu-batu hidup yang disusun rapi menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Kristus kamu turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Jadi Allah berdiam di dalam gerejanya. Nah, mengapa kita harus tertanam dalam jemaat lokal? Setiap orang yang percaya kepada Kristus, yang sudah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, harus tertanam dalam sebuah jemaat lokal untuk mengalami pertumbuhan rohani. Kita menjadi manusia baru yang terus-menerus diperbaharui hingga kita menjadi serupa dengan gambar Kristus. Dan untuk menjadi seperti Kristus, kita harus tertanam dalam sebuah jemaat lokal. Bayangkan, pernah nggak kamu menanam pohon? Kalau pernah, apakah engkau pernah menanam pohon di tanah, lalu baru berapa hari atau seminggu dicabut, pindah ke media lain, baru seminggu cabut, pindah ke media lain? Apa yang terjadi kalau sebuah pohon sering dipindah-pindah? Apakah bisa bertumbuh? Bahaya tuh pohon. Kalau dia akarnya belum kuat, bisa mati dia. Jadi pertumbuhan itu perlu waktu dan jangan pindah-pindah. Nah, sama dengan kita secara rohani, ya, orang Kristen itu harus tertanam sebuah jemaat lokal. Jangan pindah-pindah. Hari ini, minggu ini kebaktian di gereja A, minggu depan di gereja B, minggu depan gereja C, minggu depan gereja D, minggu depan lagi gereja E, minggu depan lagi pindah lagi gereja mana. Dia pindah-pindah nggak bisa berakar. Kalau nggak berakar, nggak bisa bertumbuh nanti. Nah, untuk bertumbuh itu perlu tertanam.
dan perlu aktif dalam kehidupan berjemaat dan hidup dalam komunitas. Terlibat dalam pekerjaan pelayanan, memberi diri diperlengkapi oleh para pemimpin gereja supaya terlibat dalam pembangunan tubuh Kristus sesuai dengan pekerjaan pelayanan masing-masing. Nah, kita akan belajar wujud gereja. Nah, di Gereja Bethel Indonesia itu ada buku namanya Tata Dasar Gereja Bethel Indonesia. Tertera di situ wujud gereja ya, yang ditulis oleh pendiri Gereja Bethel Indonesia namanya Pak H.L. Senduk. Nah, ada 3 yang akan kita ulas pada sore hari ini. Yang pertama, gereja adalah persekutuan, koinonia. Persekutuan orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk hidup dalam iman, pengharapan, dan kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, anak Allah yang hidup. Jadi gereja adalah persekutuan orang-orang yang dipanggil Tuhan. Kata gereja itu berasal dari kata Portugis, igreja, igreja. Ya. Nah, kata gereja ini dalam Alkitab itu bahasa aslinya bahasa Yunani kan, eklesia. Kata eklesia itu dari 2 kata, ek dan kaleo. Ek itu keluar, kaleo itu memanggil. Jadi eklesia, gereja adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan keluar dari kegelapan masuk ke dalam kerajaan terang. Orang-orang yang dipanggil Tuhan keluar dari kegelapan, bersekutu, hidup bersama-sama untuk hidup dalam iman, mengenal Tuhan, pengharapan dalam Tuhan, dan kasih kepada Yesus Kristus, anak Allah. Ya. 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan, masuk dalam terang yang ajaib. Jadi yang pertama, gereja adalah persekutuan. Bersekutu, hidup bersama dengan orang lain. Bersatu, saling berbagi hidup. Itu gereja. Jadi orang Kristen tidak didesain untuk hidup sendirian. Dia harus bersekutu. Tuhan Yesus berkata, jika 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Jika 2-3 orang berkumpul, sepakat minta apapun, aku akan kabulkan. Gitu. Gereja adalah persekutuan. Kedua, gereja adalah tubuh Kristus. Terdiri dari segala suku, bangsa, bahasa, tersebar di seluruh muka bumi, dan dipanggil untuk menjadi garam dan terang dunia. Gereja adalah tubuh Kristus. Kristus adalah kepala gereja. 2000 tahun yang lalu, Kristus Yesus hidup di muka bumi ini menggunakan tubuh jasmaninya untuk melayani, berbuat baik, terutama 3,5 tahun terakhir ya. Yesus berjalan keliling menggunakan tubuh jasmaninya untuk menjamah banyak orang, membagikan kehidupan dan kesembuhan. Lalu Yesus mati buat kita, Yesus bangkit dari antara orang mati, dia naik ke surga. Setelah dia naik surga, dia mengutus Roh Kudusnya, tinggal dalam hati kita. Rohnya, Roh Kristus tinggal dalam diri kita. Kita sekarang menjadi tubuh rohaninya Tuhan Yesus. The mystical body of Christ. Jadi gereja itu adalah tubuh Kristus yang mistis. Gereja adalah tubuh Kristus terdiri dari segala suku, bangsa, dan bahasa segala zaman. Tersebar di muka bumi ini, dipanggil untuk menjadi garam dan terang dunia. Sebagaimana Tuhan Yesus menggunakan tubuh jasmaninya dulu di muka bumi ini, membagikan kehidupan kesembuhan kepada dunia, sekarang Kristus masih bekerja di dalam dan melalui setiap kita. Kita gereja adalah tubuhnya sendiri. Kita diminta oleh Tuhan untuk jadi garam dan terang dunia. Tuhan Yesus berkata, kamulah garam dunia. Janganlah menjadi tawar. Bila garam itu menjadi tawar, dan apa ya diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamulah terang dunia, dan terang terus bercahaya. Tuhan panggil kita semua, orang-orang percaya pada Kristus, menjadi tubuh Kristus, satu tubuh. Satu tubuh, tubuh Kristus. Gereja itu cuma satu, gereja Esa. Gerejanya Tuhan Yesus. Tapi banyak anggota. Nah, jadi analogi ini kita harus paham. Ya. Tadi pertama, gereja adalah persekutuan. Kedua, gereja adalah tubuh Kristus. Yang ketiga, gereja adalah rumah Allah yang hidup, didiami oleh Roh Kudus, dibangun dari batu-batu yang hidup, yaitu orang-orang yang dilahirkan baru oleh Roh Kudus dan firman Allah.
Kita semua orang-orang yang percaya kepada Kristus itu menjadi batu-batu hidup yang disusun rapi menjadi rumah Allah di mana Allah berdiam. Jadi gereja adalah rumah Allah. Nah, gereja itu jangan dipahami gedung gereja ya, atau nama organisasi Gereja Bethel Indonesia itu kan nama organisasi. Yang disebut rumah Allah itu secara rohani. Allah dalam rohnya tinggal dalam hati orang-orang percaya, dan secara korporat Allah berdiam bersama umatnya. Gereja adalah rumah Allah yang hidup didiami oleh Roh Kudus. Jadi kita belajar wujud gereja. Yang pertama, gereja adalah persekutuan, koinonia. Gereja adalah tubuh Kristus. Gereja adalah rumah Allah yang terdiri dari batu-batu hidup yang disusun rapi. Jadi kita lihat di sini, orang Kristen tidak didesain hidup sendirian. Orang Kristen harus hidup bersama dengan orang percaya lain. Bersekutu. Sebagai tubuh Kristus. Satu tubuh, banyak anggota, tapi tidak terpecah-pecah. Satu rumah Allah. Kita batu-batu hidup yang disusun rapi. Makanya dalam kehidupan sehari-hari, kita harus tertanam dalam sebuah jemaat lokal. Orang Kristen yang tidak tertanam dalam jemaat lokal itu seperti yatim piatu, nggak punya rumah. Ya, kita harus punya rumah Allah, di mana kita tertanam. Mengapa harus tertanam dalam jemaat lokal? Ya, yang pertama, kita menjadi murid Kristus, mempraktekkan gaya hidup murid Kristus. Amanat agung Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, ya, kepada gerejanya adalah setiap orang percaya harus dimuridkan, jadi murid Kristus. Pergilah kamu, jadikan semua bangsa muridku, baptis mereka, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Ya. Nah, agar setiap orang percaya itu dapat dimuridkan dengan efektif, harus tertanam dalam komunitas. Dalam komunitas sel. Komunitas sel itu adalah seperti tubuh kita. Tubuh kita bagian terkecilnya adalah sel. Nah, sama gereja adalah tubuh Kristus, bagian terkecilnya adalah komunitas sel. Komunitas itu hidup bersama dalam kelompok kecil. Orang percaya kalau dia mau dimuridkan secara efektif harus tertanam dalam sebuah komunitas kecil yang jumlahnya tidak lebih dari 12 sampai 15 orang. Yesus saja hidup bersama dengan 12 muridnya kan? Nah, kenapa saya sebut ada 15 orang? Karena menurut teori komunikasi, untuk pertemuan efektif dalam 1 jam, ya, itu jaringan komunikasi nggak boleh lebih dari 15 orang, supaya bisa saling berbagi. Jadi, kita pakai patokan itu ya. Jadi kelompok kecil itu jangan lebih dari 15 orang. Atau lebih mudahnya, seperti Tuhan Yesus lah. Yesus aja berbagi hidup dengan 12 orang kan. Mengapa orang percaya perlu tertanam dalam komunitas sel? Komunitas itu hidup bersama ya. Sel itu adalah bagian terkecil dari gereja. Kelompok kecil, istilah sederhananya begitu. Di sini kita akan lihat ada 4 pertemuan rohani yang kita peroleh ketika kita tertanam dalam jemaat lokal. Yang pertama, kita menghidupi gaya hidup Kristus. Kalau kita baca kitab Injil, Yesus itu berbagi hidup dengan 12 muridnya. Yesus tinggal bersama murid-muridnya. Murid-muridnya tinggal bersama Yesus ya. Mengikuti Kristus kemanapun Kristus pergi. Selama 3,5 tahun, murid-muridnya hidup bersama dengan Yesus. Menghidupi gaya hidup Kristus yang pertama. Yesus bersama 12 orang muridnya. Itu berbagi hidup dalam komunitas. Kemudian yang kedua, pertemuan rohani yang kita peroleh ketika kita tertanam dalam jemaat lokal, kita dimuridkan menjadi murid Kristus yang sejati. Kalau kita baca Kisah Rasul pasal 2 gereja mula-mula, itu ketika Petrus khotbah, 3.000 orang bertobat, terima Tuhan Yesus. 3.000 orang itu langsung hidup dalam persekutuan, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, hidup dalam kelompok-kelompok kecil di rumah-rumah. Mereka belajar menjadi murid, dimuridkan dalam kelompok-kelompok kecil. Kemudian kita lihat di Efesus 2:19, pertemuan rohani kita peroleh ketika kita tertanam dalam jemaat lokal adalah menjadi anggota keluarga Allah. Menjadi
orang yang tertanam dalam sebuah jemaat lokal berarti kita punya keluarga rohani. Kita menjadi anggota keluarga Allah di mana kita berbagi hidup. Kita punya saudara rohani, ya, saudara seiman, jadi ada kakak rohani, ada adik rohani, ada bapak rohani, ada ibu rohani. Kita jadi anggota keluarga Allah. Gereja adalah keluarga. Jadi kalau saudara ingin memahami gereja, bagaimana kita harus bergereja, ya, konsep ini harus dipahami ya, dan harus dihidupi. Gereja adalah keluarga Allah, di mana kita hidup sebagai saudara seiman satu sama lain. Kristus yang sulung, kita adalah saudara-saudaranya, di mana kita satu keluarga, di mana Allah Bapa punya anak yang banyak, kita hidup saling mengasihi satu sama lain, ya, sebagai keluarga Allah. Yang keempat, kita akan mengalami pertumbuhan rohani dengan berfungsi untuk saling melayani. Di Ibrani 10:24 dikatakan, marilah kita saling memperhatikan, saling mendorong dalam pekerjaan baik. Dalam Roma 12 ayat 4-8 itu ada penjelasan tentang bagaimana kita berfungsi untuk saling melayani. Kita baca ayat firman Tuhannya ya. Oke. Roma 12 ayat 4. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikian kita mempunyai karunia yang berlainan-lainan. Menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita, jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Nah, kita baca di Roma 12 ini ada berapa karunia itu. 1, karunia bernubuat. 2, karunia melayani. 3, karunia mengajar. 4, karunia menasihati. 5, karunia membagi-bagikan sesuatu. 6, karunia memimpin. 7, karunia menunjukkan kemurahan. Nah, baiklah kita berfungsi sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan di gereja lokal, di mana kita bisa berfungsi melayani Tuhan. Kita bisa bertumbuh sama-sama, ya. Contoh ini, saya kan punya karunia mengajar, makanya saya menggunakan karunia untuk mengajar orang-orang percaya supaya mereka boleh mengerti jalan Tuhan, bagaimana harus hidup di hadapan Tuhan. Nah, yang kedua, mengapa harus tertanam dalam jemaat lokal? Supaya kita mengalami pertumbuhan rohani. Nah, untuk mengalami pertumbuhan rohani, setiap orang percaya harus tertanam dalam jemaat lokal. Ada 4 pertumbuhan rohani yang kita peroleh ketika kita tertanam dalam jemaat lokal. Yang pertama, kita dipersatukan dalam keluarga rohani. Yang kedua, kita diperlengkapi bagi pembangunan tubuh Kristus. Ketiga, dimuridkan untuk kedewasaan, untuk memiliki kedewasaan rohani. Keempat, difungsikan dalam pelayanan yang sesuai dengan kapasitasnya. Nah, kita lihat ayat firman Tuhannya ya. Efesus 4 ayat 1-6. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah, dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua. Jadi kita akan mengalami pertumbuhan rohani, tinggal dalam sebuah keluarga rohani. Ya. Kemudian, kita baca ayat selanjutnya, kita akan diperlengkapi untuk melayani. Ayat 11-12. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi dan pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Kalau seseorang tertanam di sebuah jemaat lokal, di jemaat lokal itu ada orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan
dalam 5 jabatan pelayanan. Rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar. Nah, orang-orang yang dipanggil dalam 5 jabatan ini menjadi pendeta. Di gereja kita disebut pejabatnya kan pendeta. Nah, pendeta-pendeta ini punya karunia ini sebagai rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar, ya, sesuai dengan panggilan Tuhan masing-masing. Nah, tugas para pemimpin gereja adalah untuk memperlengkapi, mengajar, melatih orang-orang kudus, orang-orang percaya bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi gereja, tubuh Kristus bisa dibangun oleh siapa? Oleh kita semua. Semua orang kudus harus terlibat dalam pekerjaan pelayanan. Bukan hanya Pak Pendeta yang bekerja melayani Tuhan. Semua orang kudus, justru di sini dikatakan pendeta-pendeta, para pemimpin gereja, rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar, tugas utamanya adalah memperlengkapi, mengajar, melatih orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Jadi setiap orang yang percaya pada Kristus harus terlibat dalam pekerjaan pelayanan. Nah, makanya kenapa orang Kristen harus tertanam dalam jemaat lokal, supaya dia diperlengkapi, supaya bisa melayani Tuhan sesuai dengan panggilan Tuhan masing-masing, pekerjaan pelayanan masing-masing. Kemudian kita baca 13-15, supaya kita bertumbuh ya. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, ini tujuan kita bersama. Kita bergereja, tujuannya kita mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kita mengenal siapakah Tuhan Yesus Kristus itu. Dan mengalami kedewasaan penuh. Jadi orang-orang Kristen yang dewasa rohani. Dan mencapai tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kita menjadi seperti Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka menyesatkan. Zaman sekarang banyak ajaran sesat. Nah, orang-orang yang tidak tertanam dalam jemaat lokal mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Rupa-rupa angin pengajaran sesat itu banyak di media sosial, ya, di Facebook, di mana-mana, di YouTube. Itu banyak orang sekarang mudah. Cuman modal rekaman, diupload, dan didengar banyak orang. Nah, kalau orang tidak tertanam dalam jemaat lokal, itu nanti bisa tertipu oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan menyesatkan. Namun kalau orang-orang ada di jemaat lokal, itu akan dilindungi oleh para pemimpin gereja. Kita semua bertumbuh, tahu pengajaran yang sehat, dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus yang adalah kepala gereja. Ayat 16 yang terakhir, kita difungsikan, ya. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Nah, jadi saudara semua perlu menyadari ya, bahwa Tuhan Yesus mau pakai setiap kita, tiap-tiap kita punya pekerjaan masing-masing, punya pelayanan masing-masing. Nah, ketahuilah tugas, fungsi, tanggung jawab yang Tuhan Yesus percayakan kepadamu, sesuai karunia yang Tuhan berikan. Nah, di gereja lokal kita bertumbuh sama-sama. Yang ketiga, mengapa kita harus tertanam dalam jemaat lokal? Supaya kita bisa berfungsi bagi jemaat lokal. Aktif dalam kehidupan jemaat lokal. Ada sebagian orang Kristen berpikir jadi orang Kristen cukup seminggu sekali datang ke gereja dengan firman Tuhan, kasih kolekte, pulang. Dan tidak terlibat apa-apa lagi sampai ketemu hari Minggu berikutnya. Hanya itu saja. Itu nggak cukup. Orang Kristen, karena dia adalah tubuh Kristus, anggota tubuh Kristus, kita diikat menjadi satu. Kita perlu belajar hidup punya tujuan. Di gereja ada para pemimpin gereja yang melaksanakan kehendak Tuhan buat gerejanya. Tiap orang Kristen yang tertanam dalam gereja lokal perlu mendukung
visi misi yang Tuhan percayakan kepada jemaat lokal tersebut. Dalam satu kasih, satu tujuan, kita semua bersama-sama perlu mendukung visi misi gereja lokal kita. Nah, visi jemaat lokal contoh di Gereja Bethel Indonesia Jalan Merak. Kita punya visi, yaitu membawa setiap orang-orang percaya untuk diubah menjadi seperti Yesus Kristus. Misinya apa? Yaitu melakukan perintah agung dan amanat agung. Perintah agung apa? Mengasihi Tuhan dan sesama. Amanat agung apa? Pergi, jadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Itu visi misi gereja jemaat di GBI Jalan Merak. Mari kita dukung. Kemudian aktif dalam kehidupan jemaat lokal artinya menghadiri pertemuan-pertemuan ibadah dalam jemaat lokal. Kalau kita tertanam dalam sebuah jemaat lokal, tanggung jawab kita adalah hadir dalam pertemuan ibadah yang diselenggarakan oleh jemaat kita sendiri. Jangan kita lebih aktif di luar. Atau sekarang di rumah aja. Banyak orang kan tidak mau datang ke pertemuan ibadah, walaupun sudah boleh bertemu, dia nggak mau ketemu, udah asyik dengan gereja online. Nah, kalau kita sudah bisa pergi kemana-mana, kenapa ke gereja sendiri nggak bisa? Gitu. Dukunglah kesaksian gerejamu dengan hadir dalam pertemuan ibadah. Dan terlibat dalam pelayanan sesuai dengan karunia masing-masing. Tadi kita baca di Roma 12 ada 7 karunia ya. Kemudian dari 1 Korintus 12 itu ada 9 karunia. Tiap orang Kristen itu diberikan paling tidak 1 karunia oleh Tuhan. Temukan karuniamu, kenali itu, gunakan, kembangkan. Ya. Nah, puji Tuhan di gereja kita ada alat bantu untuk mengetahui apa sih karunia rohani yang Tuhan percayakan. Nah, kita ada alat bantu namanya tes karunia rohani. Nah, bila mau mengetahui bisa minta nanti sama Kak Yogi ya, habis sesi ini untuk bisa minta tes karunia rohani. Nanti akan ketahuan nanti karunia rohanimu apa. Kemudian kita perlu terlibat dalam pelayanan dengan mendukung keuangan jemaat lokal. Di dalam Maleakhi 3, 8-10, Tuhan berkata, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu, supaya ada persediaan makanan di rumah perbendaharaanku. Ya. Nah, ini prinsip yang kita bisa pakai untuk gereja Tuhan di zaman modern sekarang. Gereja lokal, jemaat lokal di dalam menjalankan tanggung jawabnya tentu perlu ada biaya-biaya. Nah, siapa yang bisa mendukung pengeluaran-pengeluaran itu? Bayar listrik, bayar air, bayar pemeliharaan gedung, tentu jemaatnya sendiri. Nah, tidak usah nunggu kaya raya untuk bisa mendukung jemaat keuangan gereja ya. Karena buat Tuhan yang penting itu hati kita mau memberi apa enggak. Kalau kita baca di Markus 12 ayat 41 sampai 43, Tuhan Yesus justru memuji persembahan janda yang miskin. Cuma sanggup memberikan 2 peser. 2 peser mungkin zaman sekarang ya cuma 2.000 kali. Tapi Tuhan Yesus berkata, janda miskin ini memberi jauh lebih banyak daripada orang-orang kaya. Karena orang-orang kaya memberi dalam kelimpahan mereka. Tapi janda miskin ini memberi dari kekurangannya. Nah, jadi kita belajar. Kalau memberi persembahan, itu bukan berapa besar jumlah nolnya. Ya. Tapi seberapa kita mau memberi kepada Tuhan. Dalam kekurangan kita belajar memberi, Tuhan akan memberkati. Karena barang siapa menabur, ia akan menuai. Barang siapa menabur sedikit, ia akan menuai sedikit. Barang siapa menabur banyak, ia akan menuai banyak. Dan Allah kita sembah sanggup melimpahkan segala kasih karunia untuk membuat hidup kita berkecukupan, malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Mari kita belajar mendukung kesaksian gereja lokal kita dengan mendukung cara keuangan juga. Ya, belajar memberi untuk pekerjaan Tuhan. Memberi diri dibentuk untuk menguatkan jemaat lokal. Nah, itu juga tanggung jawab dari orang yang menjadi anggota gereja, yaitu mau taat dan tunduk kepada pemimpin jemaat lokal. Para pemimpin itu bertanggung jawab atas jiwa-jiwa. Belajar untuk tunduk kepada otoritas yang ada, karena para pemimpinmu itu berjaga-jaga atas jiwamu. Kemudian mari kita praktekkan nilai-nilai jemaat lokal. Ya, seperti Tuhan Yesus, begitu rendah hati, lemah lembut, kita belajar mempraktekkan gaya hidup seperti Tuhan Yesus di gereja lokal. Kita baca ayat firman Tuhan.
Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi walaupun Kristus, anak Allah itu setara dengan Allah, Bapa, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya. Ia rela diutus oleh Allah Bapa, turun ke dunia menjadi manusia, mengambil rupa seorang hamba, jadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, Yesus Kristus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah, Bapa di sorga, sangat meninggikan Kristus dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, kita perlu mempraktekkan value ini, nilai ini di dalam hidup berjemaat, ya, yaitu punya pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus, mau merendahkan diri, mau melayani, jadi hamba. Nah, dibaca selanjutnya. Hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat. Nah, ini gaya hidup yang harus kita praktekkan di gereja. Taat pada Tuhan, taat pada firman Tuhan. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja ketika waktu aku masih hadir, tapi pula ketika sekarang aku tidak hadir, kata Rasul Paulus pada jemaat di Filipi. Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kebenaran, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Gaya hidup jemaat Tuhan, hidup seperti Kristus, di mana kita tiada beraib, tiada bernoda, menjadi anak-anak Allah yang bercahaya seperti bintang-bintang di dunia ini. Nah, itu gaya hidup jemaat lokal. Nah, saudaraku, saya mau kesaksian ya. Saya ini mengenal Tuhan itu baru tahun 90, naik kelas 3 SMA. Ada seseorang yang mengajak saya terus-menerus untuk ikut sama dia ke gereja. Saya bilang, saya udah pernah ke gereja. Saya udah tahu apa itu gereja. Saya nggak mau diajak sama dia. Tapi dia terus ajak saya sampai akhirnya saya kesel. Oke, saya ikutin. Tapi setelah ini kamu jangan ajak saya lagi ya. Tapi akhirnya Tuhan jamah saya. Singkat cerita, saya akhirnya terima Tuhan Yesus di sebuah rumah di Jalan Merak 29. Waktu itu ternyata rumah itu ya adalah milik keluarga dari keluarga Ibu Wahyuni. Sudah ada namanya persekutuan doa Immanuel. Jadi tiap hari Minggu saya ikut persekutuan doa Immanuel jam 10 pagi, lalu pertengahan minggu itu ikut kelompok tumbuh bersama. Dan akhirnya saya menyadari bahwa ini adalah kehendak Tuhan. Saya tertanam di jemaat lokal. Akhirnya persekutuan doa itu menjadi gereja Bethel Indonesia beberapa bulan kemudian ya. Bulan Agustus kalau nggak salah, tahun 90. Dan akhirnya saya berdoa, Tuhan, pakailah saya untuk mendukung jemaat lokal ini sesuai dengan karunia panggilan Tuhan dalam hidupku. Karena saya tahu bahwa ini gereja bukan manusia yang mau, Tuhan yang mau. Karena Tuhan berfirman kepada founder gereja, Ibu Wahyuni, aku ingin ada altarku di sini. Jadi saya mau menjadi imam-imam yang termasuk imam yang datang untuk mempersembahkan korban di altar Tuhan. Ya, saya ingin melayani Tuhan. Dan puji Tuhan, sekarang sudah hampir 32 tahun ya. Saya bersama-sama di komunitas Gereja Bethel Indonesia di Jalan Merak ini. Puji Tuhan, saya tertanam di jemaat lokal ini. Saya mengenal Tuhan, saya bertumbuh, saya berbuah,
Dan akhirnya Tuhan percayakan saya sekarang menjadi penatua jemaat, pemimpin gereja. Nah, saya percaya bahwa tiap orang itu perlu berdoa. Kemana Roh Kudus Tuhan menuntun engkau? Apakah engkau memang dituntun Roh Kudus untuk tertanam dalam jemaat lokal GBI di Jalan Merak 29? Kalau engkau belum bergereja, belum tertanam, saya mau ajak berdoalah. Minta tuntunan Roh Kudus. Apakah Tuhan menuntunmu untuk menjadi jemaat tertanam di gereja lokal?